Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di mata kuliah pengelolaan kelas dengan tema yang ke-7, rancangan dan prosedur pengelolaan kelas. Pekan kemarin kita membahas prosedur pengelolaan kelasnya. Nah, hari ini kita membahas lebih detailnya lagi rancangannya. Rancangan dan prosedur pengelolaan kelas. Ya. Sebenarnya kurang lebih sama, cuman kemarin itu prosedur itu lebih ke pengertian dan secara umum. Sekarang merancangnya bagaimana? Oke, definisi dulu rancangan itu apa? Rancangan itu adalah serangkaian kegiatan, serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis. Jadi sistematis. Kalau prosedur dulu itu apa? Ini karena masih terkait ya, saya ingatkan lagi ya. Kalau prosedur itu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan. Rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi ada waktu ini apa yang dilakukan, waktu ini apa yang dilakukan, pekan ini apa yang dilakukan. Prosedur kan, sesuai prosedurnya. Oh, pekan ini prosedurnya ini. Oh, pekan ini prosedurnya seperti ini. Nah, ini kemudian kalau rancangan ini lebih detail. Lebih detail dia. Jadi serangkaian kegiatan dari tiap waktu itu, ya, dari tiap waktu yang sudah disusun menurut prosedur. Nah, rancangan itu lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Di dalam prosedur itu ada rancangan. Bagaimana menyusunnya secara sistematis, tidak boleh loncat, tidak boleh mundur, harus tersistem. Harus tersistem apa yang dilakukan di kelas nanti, bagaimana menghadapi yang kuratif dan preventif. Nah, kuratif itu apa, preventif itu apa, coba dilihat lagi penjelasan saya yang materi pekan lalu ya. Jadi serangkaian kegiatan secara tematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pemikiran yang rasional, berdasarkan pemikiran si guru tersebut, si guru kelas tersebut, misalnya yang membuat atau ada tim khusus di sekolah tersebut yang dibentuk, yang dipanitiakan, yang di SK-kan, yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah di kelas tersebut misalnya gitu ya. Kan biasanya ada di sekolah itu yang kelas itu terkenal anaknya bandel-bandel, kreatif-kreatif gitu ya, tidak nakal ya, tapi kreatif-kreatif gitu. Nah, itu harus diperhatikan itu kalau sekolah yang bermutu yang baik kan itu harus diperhatikan, harus dipecahkan permasalahannya, harus diarahkan ke kreativitasannya gitu. Tapi juga yang rasional ya, yang rasional. Makanya kompetensi guru yang 4 itu, pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, itu akan mempengaruhi pemikiran yang rasional ini. Jika tidak profesional, bagaimana rasional sang guru tersebut bisa profesional, bisa sesuai dengan tuntutan guru pedagogiknya. Tuh, nah, itu definisi dari rancangan ya. Dia kegiatan yang disusun secara sistematis, rangkaian, ada rangkaian-rangkaiannya. Nah, hari ini yang saya lakukan ini di 5 menit pertama apa, 5 menit selanjutnya apa sampai misalnya berapa durasi waktu gitu ya. Tuh. Kemudian rancangan prosedur pengelolaan kelas. Nah, sekarang baru apa sih rancangan prosedur pengelolaan kelas itu? Serangkaian kegiatan tentang langkah-langkah pengelolaan kelas. Jadi ya pengelolaan kelas itu
langkah-langkahnya itu, kegiatannya itu apa, langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam mengelola kelas itu. Tulis, disusun, ditulis secara sistematis berdasarkan pemikiran rasional yang menciptakan serta mempertahankan kondisi lingkungan yang optimal yang mendukung proses belajar mengajar. Jadi di dalam mengelola kelas itu jangan dikira enteng ya. Apalagi kelas dasar ya. Sekolah dasar itu ya, yang mereka pikirannya anak-anak itu bermain terus, diajak belajar ndak masuk, ndak nyambung gitu. Apalagi anak ABG, anak baru gede itu yang labil gitu ya. Itu jadi tujuan semua rangkaian dan langkah-langkah itu semua ya untuk pengelolaan kelas, bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar. Semua itu tujuannya untuk proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian dimensi preventif dan kuratif on kelas. Jadi ini rancangannya seperti ini ya. Dibuatlah bagan gitu. Dibuatlah diagram, dibuatlah SOP gitu ya. Dibuatlah durasi waktu, durasi pekan, bahkan semester. Nah, itu nanti kan harus ada proses kerjanya, nanti ada feedbacknya nanti slide setelah ini. Preventif, kuratif ya. Preventif itu pencegahan, kuratif itu penyembuhan. Bagaimana kelas yang sudah parah itu disembuhkan, bagaimana kelas yang sudah baik, yang sudah bagus itu dipertahankan, dicegah supaya tidak terjadi kelas yang tidak kondusif gitu ya. Oke, manajemen kelas preventif, kuratif, dibuatlah prosedurnya masing-masing ini ya, masing-masing, baik yang preventif dan kuratif, bagi yang pencegahan dan penyembuhan itu semua masing-masing harus wajib dibuatkan prosedur manajemen kelasnya apa. Jangan yang preventif yang sudah baik sudah bagus kemudian tidak dibuatkan. Nah, harus ada peningkatan justru. Jadi harus ada peningkatan. Yang penyembuhan juga seperti itu, harus ada prosedur untuk peningkatan kebaikan dalam memanage kelas itu. Lalu dibuatlah rancangannya yang lebih detail. Nah, itu semua untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi lingkungan yang optimal. Sama apapun itu, di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat sekalipun yang dianggap tokoh yang dianggap tokoh oleh masyarakat, itu si tokoh tersebut pasti memikirkan bagaimana memomong masyarakat ini gitu ya, yang sudah baik, yang sudah bagus, agar benar betul-betul itu tercegah dari pemuda-pemuda yang terpengaruh oleh negatif ya, diberi kesibukan, dibuatkan tempat bujang ganong istilahnya, dibuatkan kegiatan apa remaja masjid misalnya, berzanji misalnya, atau eh, apa itu hadroh apa istilahnya itu ya, kurang paham juga, nanti bisa dimanfaatkan oleh penduduk desa yang mengadakan hajatan atau acara gitu. Acara menikahan, acara hitanan. Nah, harus ada yang memanagenya, kan harus ada yang memikirkannya, yaitu tokoh dari masyarakat tersebut. Nanti ada penanggung jawab remajanya, sama di kelas juga gitu. Kepala sekolah selaku pimpinan yang bertanggung jawab penuh di lembaga pendidikan tersebut,
selain memang itu adalah tugas guru BP atau guru BK, harus ada tim khusus lagi yang menangani hal ini gitu ya. Jadi jangan sampai untuk pencegahan ada kelas yang tidak kondusif, kurang optimal atau tidak optimal. Yang sudah optimal jangan sampai itu bisa menurun, terus diberi kegiatan-kegiatan yang positif baik dalam ekstrakurikulernya atau dalam kokurikulernya. Nah, kemudian faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan rancangan prosedur manajemen kelas itu apa saja? Rancangan ini ya, tadi kan ada prosedur, ada rancangan, ini yang kedua ini kan. Nah, ini kita tujuannya semua untuk memanage kelas ya, baik yang pencegahan ataupun yang penyembuhan. Ada prosedurnya, ada rancangannya. Sedangkan rancangannya itu apa yang dipertimbangkan? Harus tahu dulu yang pertama, segala sesuatunya itu harus dipahami dulu. Harus tahu dulu kenapa sih perempuan ini calon istri, kenapa sih laki-laki ini, cowok ini calon suami, tidak boleh pacaran-pacaran ya. Ini kok saya PDKT, saya melakukan pendekatan kok menghindar. Kenapa gitu ya? Apa ada yang salah dengan cara pendekatanku gitu ya? Apa ada yang salah dengan sikapku? Itu kan pahami dulu ya. Apa sih tujuan dari pendekatanku gitu ya? Oh, salah niat aku untuk bukan tujuan yang mulia ya. Aku kuliah seharusnya untuk menuntut ilmu, kok tak niati cari pacar. Lebih baik langsung menikah, cari calon istri, calon suami. Ya, sekarang semester 3 misalnya atau semester 5, nanti 1 tahun kemudian semester 7. Eh, Setelah pengenalan 1 tahun, saling mengenal kedua belah pihak keluarga, itu segera dihitbah, dilamar gitu, terus menikah. Itu kan rancangan juga itu ya, rencana kan, manajemen yang akan dilakukan untuk meraih hati si dia, untuk menjadikannya dia istri, untuk menjadikan dia suami. Harus dipahami dulu itu, dipertimbangkan dulu. Kenapa saya yakin dia harus menjadi calon ibu dari anak-anakku. Nah, gitu. Sama juga di kelas. Kenapa saya pertimbangkan, kenapa saya harus mengambil langkah ini, prosedur ini, rancangan ini untuk mengelola kelas yang preventif, pencegahan. Kenapa untuk kelas yang kuratif, penyembuhan. Tuh. Jadi pahami dulu ya. Kenapa saya harus mengambil ini? Kenapa anak-anak ini kok kreatif seperti ini? Kenapa kelas ini kok seperti ini? Dipahami dulu. Kenapa sih sahabatku yang dulu baik sekarang kok menjadi menghindar terus? Pahami ada apa? Introspeksi dulu. Kenapa? Apakah ada yang salah dengan saya? Kalau tidak ada berarti ya terus dalami sampai ke hakikat-hakikatnya. Kenapa? Oh, berarti memang dia tidak baik untuk saya gitu. Untuk ditemani, teman yang tidak membawa ke arah yang lebih baik, ke kegiatan yang lebih positif, ke apa namanya, ke hmm, kesempurnaan untuk memperbaiki akhlak. Ya jangan ditemani, ya kan? Karena kan tombo ati iku ono limo perkarane. Salah satunya wong kang soleh kumpulono. Orang orang-orang soleh itu temani, kumpuli gitu ya. Ambil ilmunya, ambil yang baik ya. Pasti semuanya baik-baik itu orang soleh kok. Sebaliknya yang tidak menambah kepribadian Allah yang baik tinggalkan. Apalagi kalau suka ghibah, suka fitnah, di depan baik-baik, di belakang menjelek-jelekkan gitu kan misalnya kan. Seperti di sosmed itu ya, oh, di depan baik, pas berpelukan, pas pas say hello masang muka sinis gitu ya.
Itu kan gambaran realita kehidupan kita gitu. Kita harus bisa menata diri, harus bisa merancang kehidupan ini gitu ya. Buat apa ditemani kalau hal-hal yang tidak baik itu tidak menambah amal kita gitu ya. Lalu yang kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang sedang dihadapi itu tadi ya. Pahami dulu yang di PDKT ini tuh, calon suami calon istri, pahami dulu. Guru juga begitu. Kenapa kok penyebab tidak kondusif, tidak optimalnya kelas ini ada di satu anak ini? Kenapa? Seperti tema-tema sebelumnya kan. Oh, anak ini kurang perhatian, kasih sayang orang tua. Oh, anak ini tidak mampu dalam hal ekonomi. Oh, anak ini eh, apa namanya, di rumah disibukkan dengan membantu orang tuanya bekerja. Jadi waktunya habis untuk membantu orang tuanya bekerja, tidak untuk belajar. Oh, kenapa anak ini nangisan? Apalagi ya, oh dia caper cari perhatian karena kurang kasih sayang dari orang tua. Oh, dia tidak menyukai pelajaran ini, pelajaran A, pelajaran B, dia lebih suka ke pelajaran apa gitu ya. Itu harus dipahami dulu anak ini apa penyebabnya itu ya, kenapa seperti ini. Lalu yang ketiga yang perlu dipertimbangkan, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Penyimpangannya tadi kenapa tadi kan, latar belakangnya apa? Oh, karena dia caper cari perhatian. Oh, karena dia kurang kasih sayang, kurang perhatian. Orang tuanya tidak di rumah, ikut sama Pak D-nya atau mbahnya kakeknya kerja, sering ke sawah. Jadi dia golongannya dengan orang-orang anak-anak yang negatif-negatif gitu. Padahal ini untuk kebaikan sekolah ya, ini harus diperbaiki gitu ya. Harus ada komunikasi dengan walinya, itu harus untuk mengambil keputusan itu harus dipertimbangkan betul, gimana walinya dari kakeknya ini dia sibuk terus gitu, bagaimana gitu. Agar tahu nanti membentuk atau membuat rancangan itu pas, disesuaikan dengan latar belakang si siswa, si kelas yang sedang di manage kelasnya itu. Yang keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. Ini harus tahu juga teori pendekatan itu seperti apa saja, ada di materi keempat kalau tidak salah ya. Kan ada itu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan-pendekatan apa yang macam yang ada secara teori, atau bisa di-mix, mungkin di-mix pendekatannya, atau boleh buat sendiri gitu ya. Karena dengan kemajuan zaman seperti ini, dengan kecepatan dunia teknologi seperti ini, yang itu tidak mungkin lagi bisa diawasi melalui manual si anak tersebut. Harus ada benar-benar betul-betul pendekatan emosional yang memang harus mental si yang bersangkutan yang harus dikuatkan gitu ya. Akidahnya yang harus ditanamkan dengan baik, karena kita selaku orang tua, selaku guru tidak bisa mengawasi 24 jam. Apalagi sekarang dunia itu dalam genggaman Android gitu ya. Dilarang pacaran, tapi dia pacaran online, video call, chattingan melalui online, tidak pernah ketemu, tidak pernah main ke rumah, tapi melalui dunia maya. Itu kan harus akhirnya pendekatan mental, penanaman tauhid, bahasanya itu tidak benar, nanti akan menjadi seperti ini, Islam sudah mengajarkan, nah gitu ya. Harus betul-betul itu ditanamkan. Jadi pondasi itu sudah kokoh, sudah kuat. Mau bagaimanapun arus globalisasi zamannya ini,
Kalau tauhidnya, pondasinya, mentalnya sudah kuat, ya punya prinsip hidup itu gitu ya. Walaupun tidak diawasi, walaupun sistem atau aturannya yang kurang kuat, yang kurang pengawasan ya, tapi karena merasa diawasi oleh Allah gitu ya, merasa diawasi oleh Sang Maha Pengetahui, Maha Melihat, tidak akan terjadi kecurangan, ketidakjujuran, kenakalan, kemaksiatan itu. Tuh, karena di akhirat semua anggota tubuh akan bersaksi kan gitu ya. Jadi untuk diri sendiri ya saya harus berbuat hal-hal yang positif, yang baik. Itu ya, itu pentingnya pemahaman, pentingnya penanaman itu di situ. Jadi secara teori harus tahu dulu ya. Sama dengan kita hidup, pedoman kita ini selaku umat Islam, selaku seorang mukmin, pedoman hidup kita ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya pahami itu. Pahami itu. Secara teori sudah ada di situ. Secara teori syariat, hukum sudah ada di situ. Sama ini dengan yang keempat ini, secara teori pendekatan untuk mengambil pertimbangan dalam pembuatan rancangan prosedur manajemen kelas, prosedur pengelolaan kelas itu sudah ada secara teori. Yang kelima, pemikiran, pengetahuan, dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur manajemen kelas. Nah, ini penting juga ini. Ini tidak lepas dari yang namanya jam terbang, pengalaman, teori sudah oke, sudah ada. Nah, tapi pemikiran dan pengetahuan ini kan dari hasil pencernaan teori dan praktek di lapangan. Tuh ya, itu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan rancangan prosedur pengelolaan kelas, manajemen kelas. Harus paham dulu definisinya, maknanya, artinya, tujuannya, hakikatnya. Yang kedua, harus paham dulu dengan si siswa atau si yang bersangkutan, yang dihadapi itu permasalahannya apa, bagaimana orangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, pahami penyimpangan-penyimpangannya itu apa saja dan latar belakangnya apa gitu ya. Kemudian yang keempat, secara teori pendekatan-pendekatan apa saja yang harus diambil, dimixkan, dikolaborasikan, diintegrasikan, dicampur, atau bahkan bisa membuat teori baru, pendekatan baru, karena memang tuntutan saat ini dengan model anak-anak yang generasi Z ini, generasi milenial ini, apa gitu ya, nggak apa-apa gitu, selama itu tidak keluar dari yang seharusnya, dari tupoksinya, dari SOP-nya. Dan yang terakhir, harus paham, punya pengetahuan, pemikiran tentang, ya harus profesional, harus menguasai 4 kompetensi guru itu. Ibarat mau membangun rumah tangga juga seperti itu. Ini pas dengan kondisi sekarang ya, lagi musim ini ya. Lagi musim juga ini, musim mantan ini kan. Saya juga dalam rangka memotivasi, tidak usahlah pacaran-pacarannya, langsung aja niat ibadah lillahi ta'ala. Itu sama dengan niat kuliah ya, kuliah itu nuntut ilmu, tidak usah neko-neko. Mau senang sama anak orang ya langsung dilamar, tapi harus tahu konsekuensinya, harus dipahami. Selain yang cinta, harus menafkahi, harus ngopeni tuh. Pengetahuan, pemikiran itu harus paham betul. Dari teori itu bisa mencerna sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan jangan saklek teori tapi tidak sesuai dengan kondisi sekolah kelas di pedesaan, di perkotaan, di kabupaten. Harus paham itu. Jika sudah seperti itu, barulah dibuat bagan atau rencana langkah-langkahnya. Bagaimana preventif, bagaimana kuratif. Hakikat anak pada umumnya itu seperti apa di kelas ini, seharusnya seperti apa gitu. Kemudian hakikat penyimpangan yang dilakukan
anak itu seperti apa, dicatat. Nah, pendekatan apa yang dipakai? Pendekatan behavioral modification, pendekatan socio-emotional climate, pendekatan group proses, atau pendekatan-pendekatan yang lain. Terapkan ke dalam rancangan prosedur pengelolaan kelas. Atau buat hal pendekatan baru tadi, monggo. Nah, ini terus dilakukan ini. Terus dilakukan, terus berputar ini, terus berproses. Kalau sudah, terus dimonitoring bagaimana menggunakan pendekatan ini, cocokkah? Apakah ada kondisi yang sudah berubah, yang sudah menjadi lebih baik, menjadi optimal? Diciptakan kalau sudah dipertahankan, kemudian lakukan feedback, lakukan pengecekan, evaluasi. Feedback itu bisa dikatakan evaluasi ya. Apakah ini bisa bertahan lama atau tidak gitu ya. Apa yang diinginkan gitu ya. Apa yang harus dilakukan dari keinginan siswa itu namanya feedback. Jadinya terus ada pengawasan. Yang punya sekolah, yang punya yayasan ini, orang tuanya, saudaranya, sampaikan ini. Jangan terlena dengan wah muridnya sudah banyak, merasa sudah baik, sudah bagus, akreditasinya sudah bagus. Perubahan itu cepat ya, perubahan itu cepat kawan. Jadi jangan terlena. Tuh ya, kalau sudah paham, sudah mengerti, sudah menguasai, maka langkah-langkah yang diambil itu kan bisa tepat. Tuh. Oke, itu silakan teman-teman kita diskusikan materi tentang rancangan dan prosedur pengelolaan kelas di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.